face, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, balik lagi dengan saya Siti Herunisa dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Rincong dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari bab 10 dari buku Akhlak Tasawuf Menyelami Kesucian Diri karya Dr. Alu Muhammad Nurul Watani MPDI yang diikuti dengan beberapa saran referensi terkait. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 ya. Bab 10 dengan judul hubungan tasawuf dengan pendidikan. Hubungan tasawuf dengan pendidikan pastinya terkait ya. Di bab ini itu mengeksplorasi atau mengkolaborasikan hubungan erat antara tasawuf dan pendidikan yang menekankan pada peran vital tasawuf dalam membentuk karakter dan akhlak mulia seseorang. Di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Kalau tidak salah itu ada 5 poin. Yang paling pertama itu ada fitrah sebagai landasan pendidikan dan tasawuf. Fitrah itu sangat penting ya. Saya jelaskan ya. Di bab ini itu dimulai dengan konsep fitrah. Fitrah itu merupakan potensi alami manusia sebagai dasar pendidikan dan tasawuf. Fitrah di sini itu dipahami sebagai potensi kebaikan dan kesucian yang dianugerahkan oleh Allah SWT ke setiap masing-masing orang. Nah, pendidikan dan tasawuf di sini itu bertujuan untuk menggali, mengembangkan dan mengaktualisasikan fitrah ini. Bisa dilihat dari kisah surat Al-Hijr ayat 29 di Al-Quran ya, tentang penciptaan manusia dan penipuan ruh sebagai bukti adanya fitrah. Nah, di sini juga itu membahas tentang berbagai aspek fitrah manusia, termasuk diantaranya itu ada fitrah beragama, ada fitrah berakal, ada fitrah kebersihan dan kesucian, ada fitrah kebenaran dan kebenaran yang dihubungkan dengan terminologi Al-Quran yang menggambarkan tentang bagaimana itu sosok manusia seperti itu. Terus poin yang kedua itu ada peran strategis tasawuf dalam pendidikan. Di bab ini itu dijelaskan tentang mengkritik dengan krisis spiritualitas dalam pendidikan modern yang terlalu menekankan pada aspek rasional dan materialistik, tapi mengabaikan aspek spiritual dan moralnya. Seharusnya itu tidak ya. Di tasawuf ini itu lebih fokus pada penyucian jiwa dan pengembangan akhlak yang diusulkan sebagai sebuah solusinya. Karena ditegaskan bahwa sangat penting keseimbangan antara aspek eksoteris atau lahiriah dan esoterisnya atau batiniahnya dalam pendidikan Islam gitu. Karena di bab ini tuh juga dijelaskan bahwa lebih menekankan pada aspek batiniahnya saja atau spiritualitas yang sering diabaikan gitu. Terus poin yang ketiga itu ada penerapan tasawuf dalam pendidikan. Di bab 10 ini tentang poin ketiga, penerapan tasawuf dalam pendidikan itu menjelaskan tentang bagaimana tasawuf itu dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kehidupan sehari-hari, baik di berbagai tingkatan ya, baik SD, SMP, SMK maupun perkuliahan, baik dalam materi maupun dengan menggunakan sebuah metode. Karena pentingnya pendidikan jiwa atau transfer nilai itu di samping ilmu pendidikan atau transfer pengetahuan itu juga disoroti ya. Terus di sini itu juga menggunakan 3 pilar pendidikan. Yang pertama itu ada materi, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada siswa. Tapi lebih menggunakan adab antara interaksi guru dan murid sebagai implementasi nilai-nilai tasawuf yang dibahas seperti itu. Terus ada model pendidikan dalam konteks tasawuf. Yang pertama itu ada tarbiyah dan yang kedua ada riyadah. Yang pertama tarbiyah itu adalah pendidikan umum dan riyadah itu pendidikan latihan kejiwaan. Nah, di sini riyadah itu diuraikan sebagai proses penyucian jiwa melalui tahalli atau membersihkan diri dari sifat buruk, dan tahalli atau menghiasi diri dengan sifat baik. Nah, poin selanjutnya itu yaitu poin yang keempat ya. Poin yang keempat itu ada interaksi antara guru dan murid dalam perspektif tasawuf. Di bab ini itu secara khusus membahas tentang adab atau etika dalam hubungan
guru dan murid, yang menekankan dengan rasa hormat, penghormatan dan pelayanan murid kepada guru sebagai manifestasi nilai-nilai tasawuf. Sekarang 10 poin adab murid kepada gurunya itu dicantumkan, yang menekankan pentingnya kepatuhan, kesabaran dan kerendahan hati. Pokok yang paling diutamakan itu adab antara orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua, atau antara murid dan guru, antara adik dan kakak, antara anak dan orang tua, seperti itu. Dan yang kelima itu ada teknologi pendidikan dan tasawuf. Dalam bab ini itu membahas tentang tantangan dan peluang penggunaan teknologi dalam pendidikan yang berbasis tasawuf. Juga memiliki beberapa dampak ya. Dampak negatifnya itu ada dengan konten media yang tidak bermoral dan peluang pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai di tasawuf itu sangatlah disoroti, benar-benar disoroti, seperti itu. Itu penjelasan dari buku di bab 10 ya. Terus saya juga punya beberapa referensi tambahan yang bisa dibilang juga relevan, karena untuk pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan tasawuf dan pendidikan itu sangat membutuhkan beberapa referensi buku yang mungkin bermanfaat atau perlu kita cari dan evaluasi kredibilitasnya secara mandiri ya. Di antaranya itu ada buku-buku tentang pendidikan Islam. Dengan kita itu mencari buku-buku tentang pendidikan Islam yang berjudul pokoknya yang bisa membahas tentang filsafat pendidikan Islam, tentang pedagogi Islam dan pengembangan karakter dalam pendidikan Islam. Itu sangatlah membantu kita dalam mempelajari tasawuf ini. Terus juga kita bisa mencari buku-buku tentang tasawuf dan akhlak, misalnya kayak buku-buku yang membahas secara mendalam tentang berbagai konsep tasawuf seperti tahalli, ma'rifat dan ihsan, yang mempercaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam dunia pendidikan kita ya. Juga kita bisa memperhatikan beberapa karya-karya ulama besar ya yang diutamakan itu seperti Imam Al-Ghazali, seperti itu, karena karya-karya beliau itu sudah pasti relevan, sudah pasti dapat dipercaya. Terus juga kita bisa mencari jurnal-jurnal pendidikan Islam yang membahas tentang tasawuf, tentang pendidikan tasawuf, tentang pendidikan karakter yang berbasis tasawuf, tentang spiritualitas, seperti itu. Pokoknya banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita jadikan acuan dalam mempelajari ilmu tasawuf. Di sini saya akan bahas ada satu referensi buku tasawuf dan pendidikan, tapi ini dalam pendidikan Islam ya. Saya hanya menambahkan satu referensi saja, tapi referensinya tentang pendidikan dalam Islam. Tasawuf dan pendidikan Islam itu juga sangat berkesinambungan atau sangat saling terkait. Di sini di buku referensi lain ini tuh membahas beberapa subtopik yang termasuk dalam tema ini atau hampir mirip dengan tema di bab 10. Yang pertama itu ada konsep dasar. Konsep dasar itu yang paling penting itu ada fitrah manusia. Fitrah manusia di sini itu membahas tentang bagaimana konsep fitrah atau potensi alami manusia dalam tasawuf untuk membentuk landasan filosofis pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam itu sangat berusaha untuk mengembangkan potensi fitrah ini menuju kesempurnaan moral dan spiritual, atau lebih menekankan atau fokus ke moral dan spiritualnya. Terus yang kedua itu ada tujuan pendidikan tasawuf, pendidikan Islam. Itu tentang bagaimana tasawuf menginformasikan tujuan pendidikan Islam yang melampaui sekedar penguasaan pengetahuan atau kognitif dan mencakup pembentukan karakter atau afektif dan pengembangan spiritual atau psikomotor. Nah, di sini itu tasawuf menekankan tentang pentingnya penyucian jiwa dan pengembangan akhlak mulia sebagai tujuan utama dalam sebuah pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan umum saja, tapi juga ada pendidikan Islam, dan tasawuf itu sangat berpengaruh sekali gitu dalam pendidikan umum maupun pendidikan Islam.
karena ada integrasi ilmu dan amal juga. Dalam bagaimana tasawuf itu menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan atau ilmu dan pengamalan nilai-nilai agama atau amal. Jadi pendidikan itu berbasis tasawuf tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan saja, tetapi juga mendorong mereka untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terus poin yang kedua itu ada implementasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Apa itu implementasi? Itu ada pendekatan, yang pertama itu ada pendekatan pedagogis. Memang di kita belum pernah diterap atau dibahas sebelumnya ya teman-teman, tapi saya menemukan referensi ini, jadi saya akan membahasnya di sini. Pendidikan pedagogis itu tentang bagaimana prinsip-prinsip tasawuf dapat diimplementasikan dalam metode dan pendekatan pembelajaran kita. Jadi metode pembelajaran menekankan pada refleksi diri, kontemplasi, dan pengembangan spiritual dapat diadopsi. Terus ada materi pembelajaran, yaitu tentang bagaimana nilai-nilai tasawuf dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti akhlak, sejarah Islam, studi Al-Quran, seperti itu. Itu kan banyaknya penggunaan kisah-kisah para sufi dan teladan terhadap perilaku para nabi dan sahabat yang dapat menginspirasi kita semua, atau terutama siswa-siswa. Terus ada juga penilaian dan evaluasi di implementasi ini ya, tentang bagaimana penilaian dan evaluasi dalam pendidikan Islam itu dapat mengukur aspek spiritual dan moralnya selain aspek kognitif saja. Karena penilaian berbasis karakter, perilaku, dan komitmen spiritual itu harus dapat kita tingkatkan dan juga kita pertimbangkan keberadaannya gitu. Terus poin yang ketiga itu ada peran guru dan siswa. Peran guru di sini itu sangatlah berpengaruh penting sekali, karena bagaimana seorang guru dapat berperan sebagai model dan pembimbing spiritual sebagai siswanya yang harus selaras dengan ajaran tasawuf. Nah, guru di sini itu juga dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia loh teman-teman. Karena kalau gurunya sudah nggak punya akhlak yang mulia, apalagi bagaimana dengan muridnya gitu. Karena guru itu kan sebagai pembimbing untuk muridnya, apalagi dalam hal spiritual. Terus yang kedua itu ada peran siswanya. Peran siswa di sini tuh bagaimana siswa dapat mengembangkan kesadaran spiritual dan moral melalui pendidikan berbasis tasawuf ini. Jadi kita harus sebagai siswa itu harus menyadari tentang adanya pendidikan tasawuf dengan merefleksi diri, zikir, dan praktik ibadah. Itu juga dapat diterapkan ke dalam kehidupan siswa. Terus ada lagi yang ketiga, poin yang ketiga itu ada hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa itu tentang bagaimana hubungan guru dan siswa dapat mencerminkan nilai-nilai tasawuf seperti rasa hormat, rasa kasih sayang, dan bimbingan. Rasa hormat antara siswa dan guru maupun antara guru dan siswa juga bisa. Dan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara guru dan siswa itu benar-benar sangat penting gitu. Jadi antara guru dan siswa itu janganlah memiliki ego masing-masing, tapi bekerja samalah gitu. Yang keempat itu ada tantangan dan isu kontemporer. Poin yang keempat ya, sekularisasi pendidikan itu tentang bagaimana pendidikan berbasis tasawuf dapat mengatasi tantangan sekularisasi yang semakin mengikis nilai-nilai spiritual dan moral dalam pendidikan Islam. Karena mengapa? Karena hal ini tuh penting untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum dan pembelajarannya. Tadi poin 4 ini juga dibagi beberapa bagian, ada globalisasi dan modernisasi. Tentang bagaimana pendidikan berbasis tasawuf itu dapat beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial Islam. Karena integrasi antara nilai-nilai tradisional dan kemajuan modern itu perlu ditingkatkan ya, atau perlu dipertimbangkan lagi. Terutama itu kayak kita inilah generasi-generasi masa depan gitu. Terus ada juga pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu bagaimana kurikulum pendidikan Islam itu dapat dirancang dan dikembangkan agar lebih efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf. Pokok selalu berhubungan dengan nilai-nilai tasawuf. Karena pengembangan kurikulum yang komprehensif dan
itu sangat-sangat diperlukan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang baik saya dalam menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa share di media sosial kalian masing-masing. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.